Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat Al-Qalam, surat nomor 68, ayatnya ayat 33 sampai ayat 52. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah, bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat wal afiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan subscribe, atensi dan koreksinya kepada channel Kereweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan limpahan rezeki yang barokah kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirah akbaru law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimin mujrimin malakum kaifa ta'lamun amlakum kitabun fihi tajrusun
Inna lakum fihi lama taqoyro. Inna lakum fihi lama taqoyyarun. Am lakum aymanu alaina balighatun illa yaumil qiyamah. Inna lakum lama ta'akumun. Artinya, demikianlah siksaan Allah yang sesungguhnya. Siksaan di akhirat itu lebih hebat sekiranya mereka tahu sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat surga kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Lalu apakah orang-orang yang berserah diri kami buat seperti orang-orang yang berdosa? Ada apakah dengan kamu? Bagaimana kamu akan memutuskan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang kamu membaca itu? Yang di dalam itu kamu mempunyai apa yang kamu pilih? Atau apakah kamu mendapat janji di atas sumpah dari kami yang memanjang sampai hari kiamat, bahwa sesungguhnya kamu mendapat apa yang kamu putuskan? Penjelasannya adalah sebagai berikut pada ayat 33. Disebutkannya siksaan akhirat secara terpisah membuktikan seterang-terangnya bahwa siksaan yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya yang disebutkan lagi pada permulaan ayat ini yang berbunyi demikianlah siksaan Allah, adalah siksaan yang ditimpakan kepada mereka di dunia. Dengan demikian menjadi bukti tentang benarnya siksaan di akhirat. Kita lanjutkan lagi pada ayat 40 sampai dengan 44. Syalhum ayyuhum bidzalika za'im am lahum syuraka'u falyatu bisurakaihim in kanu shadiqin. Yauma yukshafu an syaqi wa yud'auna illa sujud fala yashtadi'un. Khashi'atan absyaruhum yarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna illa sujud wa hum syalimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya,
tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang akan menanggung perkara itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu? Maka hendaklah mereka datangkan sekutu mereka jika mereka orang yang benar. Pada hari tatkala timbul malapetaka yang dahsyat dan mereka dipanggil untuk bersujud tetapi mereka tidak mampu. Pandangan mereka menunduk, kehinaan melingkupi mereka, dan sesungguhnya mereka dahulu dipanggil untuk bersujud selagi mereka masih dalam keadaan selamat. Maka biarkanlah aku sendiri dengan orang yang mendustakan pemberitahuan ini, kami akan mencelakakan. Saya ulangi lagi, kami akan mencekau mereka sedikit demi sedikit dari arah yang tidak mereka ketahui. Keterangannya pada ayat 42. Saya ulangi lagi, keterangannya pada ayat 42. Arti kalimat al-kashifu an-nisyaki telah kami terangkan di dalam tafsir nomor 1855. Di sini kami ingin menambahkan sedikit keterangan dari kitab tafsir. Seorang mufasir menerangkan sebagai berikut, kalimat yauma yakshifu an syakin ini dalam arti lain yang berarti pada hari tatkala kebenaran suatu perkara terbuka. Seorang mufasir yang lainnya lagi menjelaskan sebagai berikut, al-kashifu an-nisyaki adalah pepatah yang artinya perkara yang berat dan bencana yang hebat. Adapun pepatah itu berasal dari kejadian yang menimpa seorang wanita yang lari pontang-panting karena ketakutan sampai ia menyingsingkan kainnya di atas betisnya. Yang lari pontang-panting, ia menyingsingkan kainnya di atas betisnya dan kelihatan gelang kakinya. Lalu sambil mengutip dua syair sebelum Islam untuk menguatkan keterangan yang beliau kemukakan. Seorang mufasir yang lain menambahkan sebagai berikut, kalimat yauma yakshifu an syakin di sini berarti pada hari tatkala perkara menjadi berat dan luar biasa. Dan sekali-sekali tidak ada arti terbuka dan betis. Ibnu Atsir dalam menerangkan kata-kata yang serupa, yakshifu an syakin, yang tercantum di dalam hadis Nabi hampir sama dengan keterangan dari para mufasir yang lainnya, yang berpendapat bahwa arti al-syok ialah al-syiddah, artinya
hebat. Dan beliau mengutip 5 syair yang untuk menguatkan hal ini. Selanjutnya para mufasir tidak sama pendapatnya bahwa bencana yang hebat itu terjadi di dunia, yang ini dibenarkan oleh seorang mufasir yang lainnya. Kita lanjutkan lagi ayat 45 sampai dengan ayat 52. Wa umli lahum inna kaidi matin am tash'aluhum ajrun fahum min maghramin musyufalun am indahumul ghaibu fahum ya'tubun fashbir li hukmi rabbika wala takun ka syahibil khutih idna dawahu wa maqudum lam la'an tadara'u bil matum min rabbihi lanubida bil ara'i wa huwa madhum fajdabahu rabbuhu faza'alahu minas salihin wa in yakadul ladina kafaru la yudja'likhunaka bi absarihim lama syami'ud dikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Artinya, dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku adalah kuat. Atau apakah engkau minta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Atau apakah barang gaib ada di sisi mereka sehingga mereka menulis itu? Maka nantikanlah keputusan Tuhan di kau dengan sabar, dan janganlah engkau seperti kawannya ikan tatkala ia berseru selagi ia dalam kesengsaraan. Sekiranya kenikmatan dari Tuhannya tidak sampai kepadanya, niscaya ia dicampakkan ke tanah yang tandus selagi ia tercela. Lalu Tuhannya memilih dia, dan ia membuat dia golongan orang yang soleh, dan hampir-hampir
orang kafir menyerang engkau dengan mata mereka tatkala mereka mendengar peringatan, dan mereka berkata sesungguhnya ia adalah gila, dan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi sekalian bangsa. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada ayat 45, mereka diberi tangguh tetapi siksaan mereka sudah pasti. Keterangan pada ayat 47, tulisan selalu disebutkan di dalam Quran suci sehubungan dengan pengetahuan tentang barang gaib, karena hanya tulisan sajalah yang meyakinkan kebenaran ramalan. Adanya ayat-ayat semacam itu membuktikan seterang-terangnya bahwa sejak semula Quran suci yang berisi banyak ramalan itu ditulis. Jika tidak, maka tantangan kepada para musuh tersebut dalam wahyu permulaan supaya mereka menulis tentang kejadian yang akan datang melalui ahli nujum mereka menjadi tidak ada artinya. Penjelasan pada ayat 48, di sini Nabi Yunus disebut sebagai kawannya ikan, mengingat suatu peristiwa yang disebutkan di dalam surat nomor 37, yaitu surat As-Saffat ayatnya 142. Selanjutnya penjelasan pada ayat 51. Surat ini diakhiri dengan uraian yang sama seperti yang disebutkan dalam pada permulaan surat, yakni tentang tuduhan kaum kafir. Ayat terakhir yang berbunyi dan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi sekalian bangsa, ini merupakan ikhtisar tentang alasan yang dikemukakan oleh Quran suci untuk menyangkal tuduhan itu. Sebenarnya alasan yang dikemukakan oleh surat ini tetap berlaku untuk semua bangsa di segala zaman. Hendaklah diingat bahwa sekalipun surat ini diturunkan pada zaman permulaan, namun di sana dinyatakan bahwa terutusnya Nabi suci Muhammad SAW itu untuk semua bangsa. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada saat kesempatan ini. Semoga ini semua bisa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya.
billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.